kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 1. Soalnya adalah 5 tambah 6 sama dengan berapa? Tadi bukan itu soalnya. Ya, itu terlalu mudah kalau 11 jawabannya. Ada maksud kalkulator, ada tombol kalkulator di sini, silakan. Jika tombol 5 rusak, bagaimana cara kalian menghitungnya? Dari kelompok 2 dulu, silakan Bapak kasih speakernya, mic-nya. Jika Jika ya tombol 5-nya rusak, 5 tambah 6 berapa? Tapi tombol 5-nya rusak nih. Bagaimana cara kalian untuk membantu menjawab menyelesaikan permasalahan tersebut? Silakan. Diapain menurut kalian? Siapa yang mau coba? Ayo. Ya dihitung. Nah temannya mau hitung kan nih. Ayo silakan. Hitung sampai 10 semuanya. 1. Oke, sebentar. Adiknya mau menjawab. Oke, mulai adik, silakan. 22 tambah 1. Jadi tombol kalkulatornya pencet 22 ditambah 1. Berapa jawabannya? Berapa? Iya, coba. Nah, tadi salah persepsi mungkin adanya. Mulai lagi. 2 tambah 2 tambah 1. Nah, itu yang benar. Bukan dong buat kelompok 2. Ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah. Oke, silakan. Kelompok 2 mana? Oke, silakan duduk aja. Kelompok sudah duduk sini ya. Silakan duduk. Oke. Sekarang sisa kelompok 3, kelompok 3 dan 4 ya. Silakan deh, diklik dulu. 1. Oke, karena 1 berarti nggak ada soal. Oke, coba Bapak kasihkan soal dulu. Ya, ini atas kemampuannya nih. Oke, pertanyaannya adalah pertanyaan bonus nih, bukan pertanyaan yang berpikir nih. Ini hanya teka-teki. Kelompok 3 perhatikan. Bapak Budi memiliki 4 anak, masing-masing bernama Ayu, Doni, dan Denny. Siapa nama anak pertama? Kelompok 3. Siapa? Budi. Iya, Budi, tepuk tangan dong. Oke, jalan yang tangan dia. Oke, silakan. Oke, sisa kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ayo. Bentar dulu. Berapa? 2. Di mana tadi poinnya sudah? Di sini ya. Jadi di arah sini. Oke. Soal dulu. Kita sain soal yang mudah saja supaya tidak pusing. Aduh, bentarnya mati. Sabar dulu. Bentarnya mati lagi. Sebentar dulu. Dapat dong. Sudah? Oke, sudah. Hari ini pengaruh jaringan ya. Jaringannya lagi kurang bagus. Kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak kelihatan ya? Oke, itu yang lain saja. Yang bawah yang mana? Hah? Kepala ular? Tunjuk maju yang mana? Ada nggak pertanyaannya?
Yang mana? Ini. Oh itu. Pilih sudah ya, situ ya berarti ya. Aduh, gampang gitu. Ya, tapi yang gampang ya. Oke, pertanyaannya adalah di bawah ujungnya. Berarti ini masalah pribadi nih ya. Sebutkan nama orang yang kamu sayang. Siapa? Ayo. Dari tadi nggak ada pertanyaan yang pertama nggak? Banyak pertanyaan boleh semua. Siapa? Siapa malu? Kan banyak yang disayang ya, siapa aja? Oke, mama. Ya, orang tuanya dong yang disayang. Ini otaknya sudah traveling kemana-mana nih ya. Mamanya. Oke, silakan ada dapat dua. Oke, pemenangnya ada dua ya. Bisa dua memang. Ada warna yang dulu, yang di sini kan orang tangganya. Ada yang warna hijau kuning dan abu-abu. Kelompok berapa itu? Hijau kuning dan abu. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, dapat satu lagi ya. Satu. Oke, ya. Oke, nanti besok lagi jangan rebutan. Besok Bapak akan bawa lebih banyak lagi. Ya. Apa? Iya, pasti ada. Oke, sudah ya. Berarti apakah mengasihkan pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Oke, sudah ya. Belajar hari ini. Ini apa sesinya supaya kalian tidak bosan. Tapi habis ini belajar serius ya. Ya, kita belajar serius ya. Oke, kita mulai pembelajaran seriusnya. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, kita masuk ke harga pembelian dan harga penjualan. Menurut kalian nih, ya, menurut kalian ini gambar apa? Iya, Ramayana. Karena kita nggak ada mall, berarti Ramayana aja ya. Nah, siapa yang sering ke Ramayana? Nggak ada. Belanjanya di mana semua? Pasar. Oke, pasar. Kalau gambar ini? Sebentar dulu. Oke, kalau ini pasar ya, tadi siapa yang sering pasar? Siapa yang sering pasar angkat tangan? Oke, ada yang mana bapak yang kerja di pasar? Ada? Nggak ada? Oke. Sekarang apa yang kalian lakukan di pasar? Satu orang. Oke, satu orang. Membeli bahan pokok. Ketika membeli akan ada namanya proses pembayaran. Ya, pembayaran. Orang yang membayar itu dinamakan sebagai apa? Iya, pembeli. Kalau yang menjual? Pedagang. Ya, pedagang atau penjual. Jadi ada proses jual beli ya gitu ya. Nah, kita akan belajar di proses jual belinya. Oke. Kita belajar ya prosesnya.
Oke, ada Budi. Ya. Ada Budi, dia membeli kaos kaki seharga 10.000. Lalu dia jual kaos kakinya dengan harga untung atau rugi? Oke, pintar ya, untung. Oke, bisa kita lihat, nyata dia untung karena harga belinya lebih kecil daripada harga. Oh, pintar. Kalau salah uang pintar semua nih kayaknya. Oke, kalau yang ini, Ruri membeli kaos kaki harga 12.000, dia jual 10.000, untung atau rugi? Oke, rugi ya, betul. Berarti harga belinya lebih besar ya, sehingga hasilnya apa? Ruginya 5.000 ya. Oke. Jadi yang kita simpulkan apa? Untung itu adalah harga jual dikurang harga. Kalau rugi harga beli dikurang harga. Atau secara simbol matematis ya, untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada. Bisa ya? Oke, good. Bang besok. Oke. Dari sini kesimpulan, ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti Bapak anggap pintar-pintar ya. Nah, silakan sekarang kita udah bagi kelompok tadi sebelum belajar ya. Sebelum kita mulai bagi kelompok dulu supaya tidak ribet. Kelompok 1 mana suaranya dulu? Bisa ya? Masih semangat? Kelompok 2 semangat masih? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Sekarang silakan buka link Bapak lagi tadi, link Google Site Bapak ya. Kita akan berdiskusi. Ya. Silakan link Google Site lalu klik LKPD. Ya. Sudah? Aman jaringannya? Jaringan semua aman? Oke, silakan klik untung dan ruginya. Ada yang tidak bisa HP-nya, kalau tidak bisa HP-nya Bapak berikan LKPD manual. Yang bingung Bapak kasih LKPD manual. Ada yang bingungan? Ada yang sulit mengetik di situ? LKPD untung rugi. Ada? Oke, bisa ya, sudah jelas ya. Nah, Bapak kasih satu nih supaya kalian bisa diskusi lebih enak lagi. Ya, ini gambarannya, Bapak berikan gambarannya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bapak minta jawabnya 2 ya, di manual dan di LKPD. Takutnya LKPD-nya kayak kesulitan, ya karena masih baru, ya karena banyak simbol, ya namanya simbol. Ketika memang kesulitan, silakan manual aja nggak apa-apa, ya. Nah, namanya kalau diskusikan di situ ada sudah petunjuknya semua. Silakan kalian coba kerjakan, ya. Bapak juga sudah buka. Oke, jika ada yang tidak tahu bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan di bawah batu, ya. Sekarang ini proses yang panjang, Bapak kasih waktu sampai jam 10 lewat 10, 20 menit ya. Cukup 20 menit? Oke, silakan dicoba 20 menit, silakan dicoba dikerjakan, dipelajari, jika tidak tahu bisa ditanyakan, ya.
Jika kurang tahu juga bisa Bapak jelaskan. Ya, Bapak sih sebagai fasilitator untuk bantu kalian semua. Ya, isi namanya, kelasnya, kelompok berapa, silakan. Ya, bisa dilihat tadi di grup WhatsApp yang Bapak berikan materinya. Iya, ini per kelompok. Ya, ditulis, diketahui, ditanya semuanya pakai pulpen. Atau mau isi satu orang bisa isi di LKPD boleh. Jadi kan ada dua. Ada yang satu kerja di manual, ada yang kerja di LKPD-nya versi digitalnya. Ya, boleh. Jadi lembar manual itu buat diceker. Ya, kalian menceker di lembar manual silakan. Ya, karena matematika butuh proses ya, butuh menceker. Jadi diceker aja pakai pulpen dulu nggak apa-apa. Ya. Silakan dilihat ya. Nanti siswa satu per kelompok maju. Kalau cukup waktu maju semua. Kalau waktu tidak cukup, perwakilan saja yang maju. Ada kesulitan? Aman ya? Pembelajaran hari ini lebih simpel kan? Iya, dijawab dong. Asal dilihat. Iya, ada satu dulu, dicek dulu di kertas LKPD-nya, manualnya baru dijawab di LKPD digitalnya. Enggak apa-apa, nanti kalau kurang berarti masukin aja nanti namanya di LKPD manual, ditambah saja. Ya. Oke, diskusi ya. Proses diskusi seperti apa? Proses diskusi adalah semua siswa bersama-sama berkolaborasi mencari tahu untuk memecahkan permasalahan. Permasalahan ini adalah permasalahan yang sering adik-adik alami ketika belanja di pasar, ya. Jadi yang sering ke pasar, yang sering belanja ke THM atau sering belanja ke tempat pembelian dan penjualan pasti bisa menjawabnya. Cara jawabnya juga tidak tergantung dengan bahan ajar ya, tidak tergantung dengan materi, tetapi bisa sefleksibel kalian untuk menjawabnya, bebas. Pemikiran apa kalian yang tuakan boleh. Jawabannya semakin banyak itu semakin bagus, ya. Jadi bebas, sekreatif kalian untuk menjawab bagaimana prosesnya. Nanti Bapak akan menilai apakah kalian sudah menjadi siswa yang kreatif dan siswa yang suka dengan belajar matematika. Sebelah sini, gimana? Saya diskusi. Jika ada kesusahan, boleh ditanya ya. Apa? Masalah nomor satu apa? Penjual dan pembeli ya. Bagaimana cara melakukan harga pembelian barang tersebut? Nah, ayo bagaimana caranya? Ya, dia pengen untung ya. Dia pengen untung. Bagaimana caranya supaya untung? Menurut kalian? Gampangnya adalah kalian harus berimajinasi bahwa kalian adalah pedagang itu, pedagang dan kalian ingin mendapatkan untung 5%. Terus apa yang harus kalian lakukan supaya untung? Naikin harganya, boleh. Tuangkan saja di situ, nggak apa-apa, bebas. Bapak menerima segala macam penyelesaian masalah, penyelesaian jawaban atau
atau gampangnya Bapak menerima semua cara dan bagaimana menjawab. Bapak tidak menilai hanya hasilnya saja, tapi Bapak menilai bagaimana proses dan menyelesaikan tersebut. Iya, diketahui ditanyakan itu ditulis ya. Kenapa? Karena itu untuk mengorientasi, memperkenalkan kalian terhadap masalah yang Bapak berikan. Ya, jadi diketahui ditanyanya apa. Itu memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Ya. Ya. Di sini boleh. Nanti dari buku ke sini atau di sini langsung nggak boleh, bebas. Ya. Bawa minum dulu ya. Kok haus sih jadinya. Waktunya sisa 10 menit lagi. Sekali lagi kita waktunya 90 menit, berarti jam setengah. Waktu sisanya jam 10.30. Besok mau apa? Besok mau hadiah apa? Coklat. Beng-beng. Super Queen. Bisa Super Queen tapi yang sedikit. Jadi mau coklat ya? Oke, nanti Bapak carikan ya. Tapi besok tetap terus ya, tetap rajin ya. Ya, tetap rajin, tetap turun ya. Iya, baju pramuka boleh. Asal jangan pakai baju yang tidak sopan saja. Jangan dulu olahraga. Kita kan belajar, ya. Jadi pakai baju pramuka. Ya. Kan kalian tidak main kotor, jadi bisa disimpan bajunya dulu. Ya. Saat pulang nih, jangan langsung peringatan lagi main. Ya, hati-hati di jalan kalau sudah pulang. Ada pertanyaan? Permasalahan di atas? Silakan dicoba-coba dulu, dilihat. Bagaimana cara jawabnya? Kalau kalian boring, boleh sambil jalan-jalan. Diskusi antar kelompok juga dipersilakan, ya. Jadi antar kelompok sekarang ini tidak saling bermusuhan bahasanya ya, tidak bermusuhan, tapi antar kelompok kita saling kolaborasi, saling memberi masukan, saran dan pendapat. Ya, jadi tidak ada sudah kita saling, ya bahasa gampangnya jangan pelit kulit. Ya, sama teman jika ingin bertanya silakan. Sama Bapak juga kalau mau bertanya silakan. Ya, silakan. Sisa 7 menit lagi waktunya. Oke, soalnya hanya 3 ya. Permasalahannya hanya 3. Jadi nggak banyak, hanya 3. Sumber belajar jika belum tahu atau belum paham juga bisa tanya Bapak, atau bisa cek tadi Google Site-nya, bisa dibuka bahan ajar ya. Di situ juga ada cara-cara penyelesaian walaupun berbeda soal, tapi kalian bisa membaca-bacanya. Ya, tapi ini masalah kontekstual ya, soal kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya tanpa belajar pun kalian semua pasti bisa menjawab. Ya, intinya tambah, kurang, kali, bagi harus bisa. Silakan dikerjakan. Supaya cepat, Bapak juga ajarin bagaimana cara mengerjakan permasalahan cepat karena kelompok
saling berbagi. Ya, ada yang kerjakan permasalahan satu, ada yang kerjakan permasalahan dua, ada yang kerjakan permasalahan tiga. Jadi kalau semuanya kerja satu-satu nggak selesai memang optimal. Jadi saling kolaborasi. Ya, karena kita dianjurkan untuk berkolaborasi. Supaya apa? Supaya menciptakan pelajar yang kreatif. Ya, pelajar kreatif itu sangat digaungkan oleh Mas Menteri kita. Ya, jadi Mas Menteri Pendidikan ingin kalian semua menjadi pelajar-pelajar yang kreatif dan inovatif. Supaya apa? Supaya kalian bisa mempersiapkan ke jenjang yang lebih besar lagi, ya. Karena kedepannya yang akan dicari adalah orang-orang yang kreatif. Iya, silakan aja dikerjakan, nggak apa-apa. Sebagai sumber belajar. Siapa yang cerdik pasti paham itu, ya. Yang cerdik pasti paham. Karena ini bukan soal yang digunakan untuk bahasanya kalau taksonomi buntu atau bahasa gampang itu menghafal dan memahami, enggak. Di sini kita menganalisis soal, ya. Segala cara diperbolehkan, segala akal diperbolehkan, asalkan sesuai dengan prosedur dan sistematis. Tidak sesuai nggak apa-apa, akan ada nilainya juga, ya. Karena menyelesaikan berbagai persoalan itu kita punya berbagai cara. Yang ini jangan menggambar dulu, ya. Jangan menggambar dulu, harus belajar dulu, ya. Kalau bosan bisa dengar lagu dulu, boleh dipersilakan ya dengar lagu, ya. Buka video temanmu, ya. Teman mereka kelas ada buat video motivasi belajar tentang untuk jual beli, ada videonya juga. Kalau lewat laptop tidak ada suaranya, bisa dibuka dari website-nya lagi. Ini lengkap kok. Jadi semuanya sudah instan ya, bisa dibuka, dilihat. Jika ada kesan juga kalau malu bertanya, ini bagi siswa yang malu bertanya ya, pengen bertanya tapi takut sama gurunya karena gurunya killer, karena gurunya jahat, bisa bertanya di chatbox ya. Jadi Bapak ada aplikasi chatbox ya, bisa kalian lihat di KPD kalian, itu ada aplikasi chatbox, tulis namanya aja ya. Di Bapak tulis namanya Yongki, kalian bisa tulis nama sendiri, baru message di bawah sini apa keluhan kalian, apa keluhan, nanti Bapak bisa buka-buka ya. Silakan aja di chat, Bapak juga bisa. Atau kalau malu bertanya, tidak mau kasih nama juga nggak apa-apa, boleh ya. Jadi ada aplikasi chatbox yang Bapak buat supaya kalian bisa bebas untuk berekspresi. Kalau ada temannya juga yang nakal-nakal boleh diambil juga boleh, chat aja di chatboxnya, aman ya. Jadi pembelajaran sekarang adalah pembelajaran yang berbasis digital, yang dimana membuat kalian lebih mudah dan menarik dalam belajar. Jadi tidak selamanya belajar itu hanya menggunakan kertas, guru ceramah, tidak ya. Jadi selama ini mungkin kita lihat guru hanya ceramah. Hari ini kita akan melihat bagaimana pembelajaran itu tersistematis dengan diskusi, dengan basis digital ya. Pasti kalian semua mungkin ada yang merasa lebih senang, tapi jika ada yang kurang senang juga nggak apa-apa, boleh juga ditulis di chatbox ya, di menu chatbox juga boleh. Anonim aja nggak apa-apa, nanti sebagai perbaikan Bapak ya, sebagai perbaikan Bapak. Oke, waktunya sisa 1 menit, dan 1 menit ini Bapak harapkan mungkin nanti semuanya bisa maju ya, mempresentasikan hasil belajar kalian.
Ada pertanyaan? Nggak ada? Kelompok 1 ada kesulitan? Kesulitan di mana? Di bagian mana ya kesulitannya? Nomor 3. Kenapa nomor 3? Nomor 3 sudah. Oke. Nomor 2. Oke, nomor 2 sama nomor 1 ya. Oke. Karena Bapak orang yang konsep banget, ya. Jadi semua orang tuh punya gaya belajar yang berbeda-beda, ya. Bahasanya sekarang pembelajaran kita adalah kemudian berdiferensiasi. Guru pun juga punya gaya belajar yang berbeda-beda juga, gaya mengajar berbeda-beda. Kalau Bapak gaya belajarnya gaya belajar konseptual banget, ya, konsep banget. Jadi untuk nomor 1, Bapak bantu ya, Bapak bantu kasih clue-nya supaya kalian bisa, ya. Untuk mencari persentase untungnya, berapa sih dia untungnya, kan gitu ya? Berapa sih dia untung? Nah, kita bisa pakai, ya, untung pada harga beli dikali 100%, ya. Nah, tinggal kita bolak-balik, ya, karena kita konsep banget, ya. Persentasenya untung pada harga beli dikali 100%, ya. Nah, untung tadi apa? Untung kan harga jual dikurang harga beli. Kan bisa pakai adalah persentase untung sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100%. Sudah belajar aljabar kan? Kemarin di semester 1? Sudah ya? Oke, berarti bisa dong. Karena ini kalau secara konsep seperti ini bentuk rumusnya, ya secara konsep ya. Tapi bisa kalau kalian lebih kreatif lagi, kalian bisa menggunakan rumus perbandingan. Ya apa? Harga beli per harga jual kan bisa pakai rumus perbandingan, yaitu apa? 100% per 100%. Kalau dia untung, ya, kalau dia untung berarti maka harga jualnya semakin tinggi ya kan? Maka ini ditambah. Kita itu 5% ditambah 5% baru dikali silang. Di sini banyak sekali cara penyelesaian matematisnya. Jadi tergantung kalian. Jika kalian menguasai aljabar bisa pakai rumus yang pertama. Jika kalian menguasai perbandingan bisa pakai rumus yang kedua. Tinggal kalian pintar-pintar kalian yang mana. Jika kalian bisa berlogika dan suka bernalar, kalian bisa menggunakan nalar kalian. Nalar itu seperti apa? Nalar SD aja digunakan. Ya, untuk cari untung. Berapa mencari untung? Untung sama dengan persentase untung per harga jual kali 100%. Dicoba-coba aja. Kalau salah, berarti harga beli. Suka-suka kalian aja, ya. Intinya kalau dia untung, apa nih konsepnya? Harga jual